Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Bapak Dr. Kiai Haji Adib MAG, jamaah sholat zuhur Masjid Jami Al-Ikhlas Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, dan pemirsa Bimas Islam TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita bertemu lagi membahas tentang kultum setelah sholat zuhur, yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur dengan tema persiapan meraih kemenangan di bulan Syawal. Temanya sangat menarik karena sudah 20 hari lebih kita berpuasa di bulan Ramadan, dan sering kita lontarkan bahwa ketika kita berlebaran atau berhari raya Idul Fitri kita akan meraih kemenangan. Nah, bagaimanakah cara kita meraih kemenangan nanti di bulan Syawal? Apakah tips dan trik dari Pak Direktur yang harus kita lakukan untuk kita sebagai orang yang menang? Mari sama-sama kita dengarkan narasumber atau arahan atau kultum yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, serta seluruh pemirsa Bimas TV di manapun berada, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ke 25 bulan Ramadan, dan tinggal detik-detik terakhir ya, kita akan menghadapi hari kemenangan ya, yaitu 1 Syawal 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di sisa akhir hari-hari Ramadan ini kita masih tetap dapat mengisi dengan ibadah, baik qiyamul lail, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, bersedekah, serta amalan-amalan ibadah lainnya yang lebih berkualitas, tentu dengan mengharapkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita alami di detik-detik akhir Ramadan, justru kadang konsentrasi kita lebih banyak pada hal-hal yang bersifat teknis, apakah terkait dengan persoalan mudik ataupun persoalan-persoalan lainnya dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Ya, ada yang bersiap-siap bikin ketupat, ada yang sibuk mencari tiket untuk kepulangan dan baju lebaran dan lain sebagainya. Itu biasa yang kita lakukan di akhir-akhir Ramadan. Padahal justru di akhir-akhir Ramadan itulah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak diberikan kepada kita, di mana
Ashrul Awakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, itu justru di situ Allah lebih banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh antara lain apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena itu, kendati pun kita sibuk dengan hal-hal teknis yang dimaksud tadi, kita juga jangan sampai melupakan bahwa kesempatan akhir Ramadan tahun ini belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Mumpung kita masih bersama-sama dengan tamu agung Ramadan, masih ada 4 atau 5 hari lagi kita bersama-sama dengan tamu agung kita, yaitu Ramadan. Bagaimana kita maksimalkan perjumpaan kita dengan Ramadan ini dengan kita memaksimalkan ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum tahu apakah kita akan bisa menemui Ramadan tahun yang akan datang lagi. Tentu kita semuanya berdoa kepada Allah, semoga kita tetap diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa menemui Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungan antara akhir Ramadan dengan kemenangan yang akan kita raih nanti pada saat kita merayakan Idul Fitri? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185 tentang perintah puasa, itu diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini ada korelasi antara puasa dengan ketakwaan yang akan kita peroleh. Ada korelasi antara proses yang kita jalani selama Ramadan dengan predikat ketakwaan yang merupakan simbol kemenangan kita nanti pada saat kita memasuki bulan Syawal. Seberapa kemenangan yang kita raih nanti pada saat kita merayakan Syawal, itu bergantung pada proses yang kita jalani selama di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini tidak hanya puasanya itu sendiri, tetapi juga banyak ibadah-ibadah lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah Ramadan yang nanti akan menjadi akumulasi kemenangan kita pada saat kita merayakan Idul Fitri nanti. Oleh karena itu, kalau ibarat kita main bola, ini sudah di injury time, ya. Justru pada saat di injury time inilah yang menentukan, ya, kemenangan kita. Jangan sampai pada saat injury time justru kita kebobolan gawang kita, ya. Pada saat injury time justru kita terlena, ya. Yang sudah kita bangun dari mulai awal Ramadan, tiba-tiba lalu kemudian gara-gara mudik misalnya, lalu kejebolan, ya. Padahal pertandingan kita belum selesai. Justru yang sangat menentukan itu di saat-saat injury time ini. Bagaimana di saat injury time ini kemudian kita tetap berusaha untuk bisa mempertahankan diri kita, yaitu al-imsak. Karena puasa itu maknanya adalah al-imsak. Bagaimana kita bisa menahan diri? Karena siapa sih kalau kita disebut sebagai kemenangan itu, siapa sih musuh kita? Kalau kita bertanding, ya, main bola misalnya, lawan kita tuh siapa sebenarnya? Pada saat kita bertanding di bulan Ramadan ini, tentu lawan kita, musuh kita yang kita hadapi adalah hawa nafsu kita sendiri, ya. Jangan sampai kita bisa bertahan, ya, mampu menggolkan gawang lawan gitu, ya, ke gawang lawan. Tetapi justru di saat akhir-akhir kemudian kita kebobolan gawang kita. Kita kalah sama hawa nafsu kita karena kita terlena, karena kita lebih sibuk dengan hal-hal yang lain yang bersifat teknis, sementara hal yang menjadi penting sebagai sebuah tujuan dari ibadah puasa dan Ramadan, yaitu meraih ketakwaan, kita tinggalkan, kita lepas,
Nah, ini tentu yang marilah kita sama-sama mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan di menjelang akhir-akhir Ramadan ini justru kita perkuat. Mungkin tadarusnya masih belum selesai, belum hatam, bagaimana kita kejar supaya bisa hatam, itu ya. Mungkin karena sibuk, ada tugas keluar, ya, perjalanan dinas macam-macam, sehingga kemudian tadarus Al-Qur'annya lupa begitu. Target satu Al-Qur'an hatam, masih juz 5 misalnya begitu. Masih jauh nih, masih juz 5. Sementara tinggal 5 hari lagi. Ini bagaimana kita perkuat gitu ya. Lebih banyak duduk di masjid, i'tikaf, lalu kemudian kita bertadarus. Atau mungkin di saat kita mudik sambil di perjalanan naik kereta misalnya, kita jangan sibuk yang lain, kita sambil baca Quran gitu ya. Atau sambil beraktivitas lain di kantor misalnya, kita sambil tadarusan dan lain sebagainya. Karena kita mengejar injury time ini. Jangan sampai lalu kemudian pada saat finish kita divonis kalah begitu ya. Sehingga harusnya kita memperoleh kemenangan, justru malah kita memperoleh kekalahan ya. Ini saya kira yang perlu kita sampaikan bersama di menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Marilah kita merefleksi diri untuk tetap konsisten istiqomah dengan al-imsak kita, bagaimana mampu mengendalikan diri, hawa nafsu kita, sehingga pada saatnya kita selesai dari Ramadan ini betul-betul kita memperoleh apa yang disebut dengan kemenangan itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dimensi dari ketakwaan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sesuatu yang berdimensi ilahiyah, tetapi juga sesuatu yang berdimensi insaniyah. Tidak hanya sesuatu yang berdimensi hablum minallah, tetapi juga sesuatu yang berdimensi hablum minan nas. Karena salah satu hal yang sangat penting dan kita akan bisa rasakan dari ibadah puasa itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita terbangun empati, ya. Karena dengan puasa kita merasakan lapar, haus, dan dahaga seperti yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang dalam keterbatasan. Oleh karena itu, yang lebih penting dari itu semua, bagaimana kesadaran berpuasa ini juga membangun kesadaran kolektif di kalangan umat Islam untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, ibadah puasa selalu diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Sesungguhnya itu adalah menjadi simbol untuk kita semua bahwa puasa yang kita jalani selama bulan Ramadan ini hendaknya mampu memupuk, mempertajam kepekaan sosial kita, kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka-mereka yang dalam keterbatasan. Oleh karena itu ada sebuah hadis menyebutkan bahwa pahala puasa kita itu masih terkatung-katung di langit, ya, selama kita belum membayar zakat fitrah. Barulah sampai kepada Allah ketika kita sudah membayar zakat fitrah. Ma ma'nahu, apa maknanya? Bahwa puasa yang kita jalani ini, puasa yang kita laksanakan dengan menahan haus dan lapar, dengan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu seharusnya mampu mempertajam kepekaan sosial kita, kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu bulan puasa, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat indah, karena umat Islam semua memiliki kesadaran untuk saling berbagi, kesadaran untuk saling membantu satu dengan yang lain, kesadaran untuk menciptakan suasana saling tolong-menolong di antara sesama. Dan ini sungguh adalah sesuatu yang sangat indah yang kita rasakan dari syariat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari kultum yang singkat ini, yang pertama saya bertausiah untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan kita dalam waktu injury time di saat-saat akhir Ramadan ini, kita bisa betul-betul mampu meningkatkan kembali kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga
pada saatnya kemudian kita betul-betul meraih apa yang disebut dengan kemenangan la'allakum tattaqun di awal Syawal 1443 Hijriah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyimpulkan Pak Direktur, berarti ketika kita ingin mendapatkan kemenangan nanti di bulan Syawal, kita harus meningkatkan lagi semua ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib seperti zakat fitrah. Ini kami analogikan seperti orang balapan ya Pak Direktur. Jadi semakin dekat finish, semakin kencang dia larinya gitu, bukan semakin pelan, karena kalau pelan dia akan kalah sama yang belakangnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau di akhir garis finish Ramadan, kita lebih kencangkan lagi, kita lebih ngebut lagi, tadarusnya kita kebut lagi, sholat sunnahnya kita kebut lagi, etikafnya kita banyakin lagi, sedekahnya kita banyakin lagi. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Direktur atas tausiah yang sangat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.